kita datang dengan hati yang hening dan penuh syukur. Dalam ibadah ini akan dilaksanakan sakramen perjamuan sebagai ungkapan syukur atas karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sambut dengan hati yang siap dan penuh kerendahan. Pemberitaan firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Erik Edward Hetaria. Kiranya firman yang disampaikan menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita semua. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Di hari yang kudus ini, kita datang bukan hanya untuk hadir secara jasmani, tetapi untuk membawa seluruh hidup kita ke hadapan Allah yang telah menunjukkan kasih-Nya melalui salib Kristus. Marilah kita berdiri, bukan sekedar sebagai bentuk hormat, tetapi sebagai ungkapan kerinduan dan penyerahan diri untuk menyembah Dia yang kudus, yang setia, dan yang penuh kasih. Datanglah dengan hati yang tertunduk, namun penuh syukur, sebab di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi, dan kepadanya layaklah segala pujian dan hormat. Mari kita sembah Tuhan dalam kemuliaan dan kekudusan-Nya. Umat mulia, betapa pilunya Yesus diolok dan didera. Ia memikul salib berat, berjalan menuju
Jemaat yang terkasih, kini marilah kita tabiskan ibadah Jumat Agung di siang hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing dari Lukas pasal 23 ayat 46 berbunyi, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Sesudah berkata demikian, Ia menghembuskan nafas terakhir. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertai juga. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita dan memohon pengampunannya, diawali dengan pengakuan pribadi. Ya Allah Tritunggal, di Jumat Agung ini, betapa kami merasa malu di hadapan-Mu. Siapakah kami ini, sehingga begitu berharga di mata-Mu? Engkau rela mati di salib demi menebus segala dosa umat manusia. Semua itu Engkau lakukan karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Tetapi hingga saat ini, kami yang tidak tahu diri ini berkali-kali menyakiti-Mu dengan kata dan tindakan. Ampuni dan kasihanilah kami ya Bapa.
Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Ya Yesus, Putra Allah, di hadapan-Mu kami mengaku, kami seringkali tidak peduli dan mengabaikan tanggung jawab sosial gereja untuk menolong mereka yang menderita dan membutuhkan pertolongan. Kami tidak peduli dengan penderitaan orang lain, terlebih kepada mereka yang telah menyakiti hati kami. Ampunilah kami ya Putra Allah. Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku, lengkapi aku yang lemah sebagai laskar. Ya Allah Tritunggal, di kaki salib-Mu kami bertelut, mengaku dan bertobat. Kasihani dan ampunilah kami, sehingga kami layak mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kepadamu-lah kami mengaku segala dosa dan salah kami. Ya Yesus penebus, berilah akhirnya kesukaan-Mu yang kudus di negeri Baka. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 yang menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan berdasarkan firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa itu telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Kepala yang berdarah tertutup
Jemaat yang terkasih, kini marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam surat 1 Petrus pasal yang kedua ayat 20 hingga 24 yang menyatakan, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu sabar menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu sabar menderita, hal itu adalah anugerah di hadapan Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan dirinya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh karena bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kita akan dengarkan kesaksian pujian dari PKLU.
Kini kita akan masuk dalam pemberitaan firman dan sakramen. Kita siapkan hati serta pikiran, kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Besar, terangilah hati pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar dengan bimbingannya kami bisa mengerti, memahami, menghayati makna Jumat Agung, makna akan pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib. Dan biarlah makna firman itu bisa menjadi pedoman dalam jalan hidup kami hari lepas hari. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami peralaskan doa ini. Amin. Jemaat terkasih, kini marilah kita berdiri untuk menyambut Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Hosiana. Bacaan Alkitab hari ini dari Injil Markus 15 ayat 20b sampai 39 yang menyatakan, mereka lalu membawa Yesus keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Lalu mereka menyalibkan dia dan membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Waktu itu jam 9 pagi ketika mereka menyalibkan dia. Alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Dengan demikian digenapi nas Alkitab yang berbunyi, ia terhitung di antara orang-orang jahat. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai, engkau yang mau meruntuhkan bait suci dan membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat mengolok-olok dia dan berkata di antara mereka sendiri, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Biarlah Mesias Raja Israel itu turun dari salib sekarang supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama dia mencela dia juga. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh negeri itu dan berlangsung sampai jam 3. Pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Bergegaslah seseorang mencelupkan bunga karang ke dalam anggur asam, lalu melilitkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum, serta berkata, "Baiklah, kita tunggu dan lihat
apakah Elia datang untuk menurunkan dia? Yesus berseru dengan suara nyaring dan menghembuskan napas terakhir. Terkoyaklah tabir bait suci menjadi dua dari atas sampai bawah. Ketika kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengannya melihat dia menghembuskan napas terakhir seperti itu, berkatalah ia, "Sungguh orang ini anak Allah." Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam penata layanan atau pelayanan di gereja seringkali muncul hal yang unik. Ada yang melayani baru setengah jalan menghilang. Ada yang mengundurkan diri. Ada yang namanya ada tapi entah di mana tidak pasti. Ya, padahal pada waktu peneguhan Sidi semua menjawab ya dengan segenap hati. Namun realisasi ya tergantung suasana hati. Atau ya suka-suka hati. Amin. Siapa jawab amin tadi? Kita lupa ketika kita ambil bagian dalam pelayanan. Apa sih motivasi kita melayani? Kita mau belajar dari keteladanan Tuhan Yesus di dalam pelayanan ini. Yesus, saya kutip ya dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 36, Yesus berkata, "Namun aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku menyelesaikannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa telah mengutus aku." Bapa mengutus Yesus untuk mendamaikan hubungan kita manusia yang rusak dengan Bapa di surga karena dosa. Dan dia jalankan tugas itu dengan setia. Yesus pun setelah bangkit, dia tunjukkan diri kepada murid-murid dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 21, dan selanjutnya dia berkata, "Damai sejahtera bagimu, sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu." Kita diberi tugas yang sama, melanjutkan visi itu, diutus untuk melayani Tuhan. Masalahnya kerap dari kita jalani tugas panggilan tidak setia. Yuk kita perhatikan bacaan kita tentang bagaimana kesetiaan dia jalani Via Dolorosa, berakhir di Golgota untuk lepaskan kita dari belenggu dosa. Kita lompat di ayat 33. Pada jam 12 siang hari, kegelapan meliputi seluruh negeri itu dan berlangsung sampai 3 jam. Pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani." Dalam bahasa Ibrani menyebut Allah itu biasanya Elohim. Elohim, Eloi. Artinya Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Atau Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ingat, ada berapa ucapan Tuhan Yesus? Atau berapa kalimat yang diucapkan Tuhan Yesus selama di atas kayu salib? 7. Dia pertama berkata, "Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kemudian kepada penjahat yang ada di sebelah kiri, sebelah kanan, dia berkata,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lalu ia berkata kepada Maria yang di sampingnya ada Yohanes. Yohanes sedang memeluk Maria yang pada waktu itu menangis. Dia berkata kepada Maria ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan berkata kepada Yohanes, "Inilah ibumu." Dia menitipkan ibunya kepada Yohanes. Dan kalimat yang keempat, bacaan kita ayat 34 ini. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Kemudian kalau kita lanjut ayat 36. Bergegaslah seorang mencelupkan bunga karang ke dalam anggur asam lalu melilitkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Itu yang diberikan minum itu pahit sekali. Kenapa? Karena dia berkata sebelumnya statement yang kelima, aku haus. 37, Yesus berseru dengan suara nyaring dan menghembuskan napas terakhir. Markus tidak tulis apa yang diucapkan. Bapak Ibu Saudara boleh buka dalam Injil Lukas ataupun Injil Yohanes kalimat yang terakhir. Kalau dalam Injil Yohanes di kalimat yang terakhir Tuhan Yesus ucapkan di pasal yang ke-19 ayat yang ke-30, dia berkata, sudah selesai. Teks Alkitab bahasa Yunani di sini pergunakan kata tetelestai. Jadi Bapak Saudara, zaman Tuhan Yesus ini hidup dengan 3 bahasa. Bahasa sehari-hari itu bahasa Aram, bahasa peribadatan itu pakai bahasa Ibrani, bahasa komunikasi dengan pemerintah itu bahasa Yunani. Karena mereka dijajah bangsa Romawi. Jadi seperti waktu dulu kita dijajah bangsa Belanda, ya, orang Jawa ngomong sehari-hari pakai bahasa Jawa, sembayangnya kalau yang Muslim pakai bahasa Arab. Nah, kalau komunikasi dengan pemerintah pakai bahasa Belanda. Teks bahasa Yunaninya bicara tetelestai. Jadi pada waktu itu Yesus sehari-hari mempergunakan bahasa Aram. Aram itu bahasa Mesopotamia, Iran, Irak, ya, Turki, daerah sekitar situ. Bukan Arab ya, Aram M. Di sini diterjemahkan dalam bahasa Yunani tetelestai, tapi teks bahasa Ibraninya sebetulnya yang diucapkan itu adalah nislam. Apa arti kata nislam? Terjemahannya bukan sekedar sudah selesai, tapi terjemahan harafiahnya adalah sudah lunas. Maksudnya apa? Sudah lunas, dosa kita ditebus Yesus dengan darahnya. Kita tidak lagi hidup di bawah belenggu dosa. Dia telah tebus kita dengan setiap tetes darahnya. Itu sebabnya dia ucapkan nislam, sudah lunas. Dan kalimat terakhir kalau dikatakan tadi dengan suara nyaring dia menghembuskan nafas terakhir, itu doa orang Yahudi sebelum dia meninggal. Avi atau Aba, Beadika, Afkit, Ruki. Ada beberapa jemaat di Shalom ini yang di saat terakhir saya bisikkan di telinganya, ucapkan doa. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu doa orang Yahudi. Sebelum dia menghembuskan nafas terakhir, dia akan berusaha ucapkan kalimat itu. Avi, Beadika, Afkit, Ruki. Dia ucapkan itu, baru dia menghembuskan nafas terakhir. Dan kemudian kita lihat bagaimana alam meresponnya, sehingga tabir bait suci terbelah jadi 2. Dia lakukan itu semua untuk menebus kita dari belenggu dosa. Dia jalani penderitaan dengan setia. Masalahnya, sejauh mana kita mengerti, memahami, menghayati makna penebusannya, sehingga kerap kita tidak teladani dia di dalam kesetiaan melayani. Kita akan napak tilas
menelusuri kembali kisah penderitaan Kristus Yesus dengan video klip Via Dolorosa pernah mati. Golgota adalah proklamasi dari kasih Allah yang Maha Kasih. Selamat menyelami makna Jumat Agung, selamat menghayati kasih yang sejati, selamat menjalani dan memaknai hidup dalam kasih yang sejati dengan melayani hingga nafas terakhir nanti. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang terkasih, perjamuan kudus yang dilaksanakan hari ini dilaksanakan dalam ibadah Jumat Agung, dan diharapkan saudara-saudara yang telah diteguhkan sidi mengikuti perjamuan ini. Disampaikan bahwa seluruh jemaat yang ambil bagian dalam perjamuan kudus hari ini akan dilayani di meja perjamuan dengan tata cara sebagai berikut. Pelayan sakramen akan mengundang jemaat memasuki meja perjamuan. Kami mempersilakan jemaat yang duduk pada barisan terdepan, dilanjutkan jemaat yang duduk pada barisan kedua, dan seterusnya memasuki meja perjamuan secara tertib dengan didahului oleh presbiter, sehingga seluruh kursi di meja perjamuan terpenuhi. Setelah selesai, pelayan sakramen akan mempersilakan jemaat di meja perjamuan untuk maju ke depan, menyampaikan persembahan syukur dan membawa sloki bekas pakai di tempat yang disediakan yang ada di samping kiri kanan salib. Selanjutnya, pelayan sakramen akan kembali mengundang jemaat, maka kami persilakan jemaat yang duduk pada bangku-bangku berikutnya untuk memasuki meja perjamuan 2, 3, dan seterusnya. Sehingga seluruh jemaat yang duduk pada bangku paling belakang pun masuk dalam meja perjamuan. Namun untuk meja perjamuan yang kedua itu diperuntukkan bagi sidi baru yang mempergunakan baju seragam putih, ya. Meja kedua itu khusus untuk sidi baru dan keluarga sidi baru. Kiranya sakramen perjamuan kudus ini bisa berjalan dengan tertib dan hikmat sehingga kita pun dapat sungguh-sungguh menghayatinya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih, kita dengarkan penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 23 hingga 26 yang menyatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku, lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jemaat yang terkasih, perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga sidi jemaat, wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara,
persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus saat ini, sesungguhnya juga mau mengingatkan kita pada hidup baru, yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Dan hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat dunia melalui kata dan perbuatan kita. Kini mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu karena Engkau membuat dan menjadikan kami sebagai milik-Mu. Engkau juga mempersatukan kami dengan Yesus Kristus agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklukkan kerajaan-Mu dan besar pengasihan-Mu di dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh, Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk, Engkau memulihkan hati orang yang hancur, Engkau menghibur orang berduka dan membebaskan yang tertindas. Engkau menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di bumi dan di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam madah kebesaran yang tiada hentinya. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama yaitu anak-Mu Yesus Mesias yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tidak bernoda di hadapan-Mu. Kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar kami yang menerima roti dan cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk, sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu. Maka Engkau pun akan mengumpulkan jemaat-Mu dari utara dan selatan, dan dari timur dan barat ke dalam kerajaan anak-Mu, Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat dunia, yang juga telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, mari kita berdiri untuk kita mengaku iman menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan, bukan dibuat, sakekat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita,
dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Suci, 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 jiwaku menyembahmu, hatiku mengagungkanmu. Suci Kau Tuhan. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón te sabe decir, Santo eres tú. Kudus, 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 jiwaku menyembahmu, hatiku mengagungkanmu. Kudus Kau Tuhan. Tuhan besertamu. Arahkanlah hatimu. Marilah mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Jemaat, marilah, karena segala sesuatu telah tersedia bagimu.
Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Saling bersalaman kiri kanan. Bapak Ibu, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah. Makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai tebusan bagi keselamatan kita. Anggur di dalam cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah.
Minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa dan keselamatan kita. Di dalam Yesaya pasal 52 ayat 13 hingga 15 tertulis, sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah, ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Untuk meja yang kedua diperuntukkan bagi warga Sidi Baru dengan keluarganya. Marilah, karena segala sesuatu telah tersedia bagimu.
Masih bisa diisi. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita, damai sejahtera bagimu. Saudara-saudara yang terkasih, roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah. Makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai tebusan bagi keselamatan kita. Dan anggur di dalam cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah.